membahas kembali tentang istilah tahajud. Assalamualaikum. Membahas kembali tentang istilah tahajud. Itu sebetulnya kuncinya di dalam surat 17 ayat 78, bahwa yang menjadi perbedaan terjemah adalah di situ adalah wa Qur'anal fajr. Ini kalau terjemahan umum harusnya ini kita memahami Al-Quran itu ya diterjemahkan dulu baru dipahami. Jangan dipahami dulu dengan apa istilahnya riwayat atau sejarah atau hadis kemudian dibelokkan. Jadi kalau kita pahami dulu terjemahannya wa Qur'anal fajr, dan Al-Quran itu bacaan fajr yang boleh waktu fajar, atau fajar itu adalah pancaran, bacaan yang penuh pancaran. Inna Qur'anal fajr, sesungguhnya bacaan fajar yang penuh pancaran itu karena adalah masyhudah, disaksikan. Jadi ini di Quran fajar ini tidak ada kata-kata sholat subuh, tapi dalam tafsirnya, terjemahannya, karena sudah dipahami dulu dengan pemahaman di luar Quran, ya diterjemahkan sholat subuh. Ini tidak ada hubungannya dengan sholat subuh. Maka wa minal laili fatahajat bihi, karena Quran itu penuh pancaran, maka dari sebagian malam itu hendaklah kamu tahajud. Nah ini tahajud ini juga tidak ada kata sholat. Tahajud itu berjaga. Bihi dengan apa? Bihi dengan Quran. Kembalinya, domirnya itu kembali pada Quran al-Fajr tadi. Untuk apa? Nafilah, sebagai tambahan laka untuk kamu, tambahan untuk kita, untuk kebaikan kita. Kalau kita mau begitu, dari sebagian malam tadi berjaga dengan Al-Quran sebagai tambahan, asa'ai yab asaka robuka makoma mahmuda, maka boleh jadi mudah-mudahan Allah itu membangkitkan kita, membangkitkan kamu, ya Robmu itu makoma mahmuda. Makom ini adalah tempat yang kokoh, ya, ideologi, akidah, mahmuda yang terpuji, ya, makoma mahmuda. Bukan nanti di surga, sekarang tempat kukuh yang terpuji itu sekarang. Kalau paham dengan Al-Quran, karena dia berjaga di waktu malam, bertahajud, maka dia akan mendapatkan tempat akidah, tempat berpijak, ya, makom itu tempat berpijak atau ideologi yang terpuji, ya. Demikian. Kemudian untuk prakteknya ya kemarin sebagian dari malam itu ya di surat Muzammil itu ayat 1 sampai 5 atau berapa, kemudian surat 73 Muzammil juga ayat 20 itu. Demikian. Membahas tentang tahajud, ya. Kita mulai dari surah 17 ayat 78, ya. Itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosyakil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholah, maka dirikanlah atau tegakkanlah sholat liduluki syamsi, ya setelah tergelincirnya matahari, ila ghosyakil laili, sampai pada kegelapan malam. Nah ini koma, kemudian wa Qur'anal fajr, dan Al-Quran yang fajar penuh pancaran. Ini kalau terjemahan umum diartikan dan subuh. Quran fajar itu Quran fajar, Quran yang penuh pancaran, Quran waktu fajar. Inna Qur'anal fajri, semuanya bacaan atau Al-Quran yang penuh pancaran itu karena maksudnya adalah disaksikan, ya, disaksikan. Kemudian menginjak ke surat 79, wa minal laili, wa mina, dan dari sebagian alaili malam, fatahajjat, maka bertahajudlah atau berjagalah, bihi dengannya, dengan Al-Quran tadi, nafila talaka, sebagai tambahan untuk kamu,
ngasa mudah-mudahan ayat asaka supaya akan membangkitkan Robbuka, Robmu, Tuhanmu, makomam mahmuda, makomam tempat yang kokoh atau tempat berpijak atau ideologi mahmuda yang terpuji. Nah, maka di sini sebetulnya dua ayat ini ada hubungannya. Yang 78 itu memang kita disuruh menegakkan sholat dari tergelincir matahari sampai kegelapan malam. Kemudian dan Quran bacaan fajar, harusnya fajar itu diartikan pancaran karena memancar. Jadi karena kalau sudah kita membaca Al-Quran penuh pancaran, paham, mengerti, itu memang karena masduda itu disaksikan. Kemudian waminali sebagian dari malam itu ya bukan seluruh malam tapi sebagian fatahajat itu adalah berjaga. Ini tidak ada kata-kata sholat dalam ayat 79 ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat, hubungannya dengan Al-Quran fajar tadi. Maka waminali sebagian dari malam adalah hendaklah engkau bertahajud, ya, berjaga bihi dengan Al-Quran. Maksudnya ya belajar, ya, tilawah, kemudian tadabbur, ya, itu sebagai nafilah tambahan laka untuk engkau. Kalau kita sudah pada sebagian malam kita sudah berjaga dengan Al-Quran, membaca, mentilawah, mentadabbur, memahami, ya, mengeksplorasi dan mengerti, ya, kemudian sedapat mungkin kita kerjakan. Nah, itu kita akan mendapatkan makomah mahmuda. Jadi tempat berpijak atau ideologi yang terpuji. Akidah kita itu terpuji, mahmuda, dari kata kalau Nabi Muhammad itu orang yang terpuji. Kalau Ahmad itu sangat terpuji, kan begitu. Maka mahmuda adalah yang terpuji. Makom mahmuda adalah makom itu adalah tempat kukuh dari kata koma yakumu, makom, tempat itu menunjukkan tempat yang terpuji. Apa tempatnya? Yaitu ideologi, karena dia sudah paham Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, wa minal laili ini tadi berhubungannya sebagian malam ini kalau kita konteksnya melihat dalam surat Al-Muzammil, ya, ini ada korelasinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Ini hubungannya dengan sholat, hubungannya dengan Al-Quran, bukan sholat, ya. Hai orang-orang yang berselimut, kumilaila, ya, bangunlah pada malam, ila kuliah kecuali sedikit, ya, seperduanya, maksudnya setengahnya atau kurangi, ya, dari itu atau sedikit, atau tambahlah, dan waratilil qur'ana tartila, ya. Nah, qur'ana tartila itu sebetulnya kalau di terjemahan di umum di sini kan diartikan perlahan-lahan, ya. Padahal itu sebenarnya suatu angsuran, karena tambahlah atasnya serta angsurlah oleh engkau Al-Quran itu satu angsuran, maksudnya dari sedikit demi sedikit, ya, dari sedikit demi sedikit, supaya tahu. Karena apa? Inna sanulki alaika kaulang fakila, karena sesungguhnya, ya, kami akan tempatkan atas engkau perkataan yang berat, ya, ayat 5-nya. Kemudian inna nasiyatal laili hiya as-sadu wat'an wa aqwamu kilan. Nah, sesungguhnya, ya, pada waktu malam itu atau wujud malam itu lebih sangat kedudukannya serta lebih kokoh dalam perkataan. Jadi memang kenapa wa minali dari sebagian dari malam ayat yang 79 tadi, karena malam itu lebih lebih hening, ya, kita membaca, kita tilawah, kita itu lebih mendalam masuknya. Kemudian kita menginjak ke ayat 6-nya, karena sungguh waktu malam itu lebih kuat tadi kan, bacaannya lebih bagus. Karena sebab apa? Kalau ayat 7-nya siang itu kita sibuk dengan urusan yang panjang.
Nah, kita langsung loncat ayat 20-nya dalam surat 73, surah Al-Muzammil. Ini sebenarnya juga tidak ada hubungannya dengan sholat, tapi biasanya para mufassirin yang berhubungan dengan hadis itu dimasukkan pada sholat. Lalu ini sebenarnya tidak ada hubungannya sholat, tapi hubungannya dengan Al-Quran. Inna rabbuka ya'lamu annaka takumu adna min sulasi, ya, sulasil laili wa nisfahu wa sulu sahu wa ta'ifatum minalladzina ma'ak. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat ayat ini, inaladi orang-orang yang, ya, maksud saya gini, sungguhnya Tuhan engkau mengetahui, sungguhnya engkau bangun pada yang lebih dekat 2/3 malam, serta pada setengahnya, begitupun pada sepertiganya, serta ta'ifah sekelompok orang yang keliling dari orang-orang yang bersama engkau. Nah, keliling itu mungkin waktu membahas Al-Quran ataupun dalam kajian dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada kata-kata sholat, dan Allah menentukan malam dan siang, dan Dia mengetahui bahwa kamu tidak sekali-kali mencatatnya, lalu Dia beri tobat atas kamu. Oleh karena itu, bacalah oleh kamu yang mudah, apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa mereka, ya, di itu yang banyak dikeliling itu ada orang yang baru, ya, mencari karena Allah begitu kerja atau apa, ada yang sakit atau yang sebagainya, maka di situ ya supaya dipersingkat atau dan lain sebagainya. Nah, maka dalam ayat yang lain, kalau istilah sholat dalam arti memberikan pencerahan, itu ada yang istilahnya itu jangan keraskan, jangan pelan, tapi sedang-sedang saja. Itu maksudnya yang kita mustamiin atau audiens itu berapa. Kalau memang itu satu lapangan ya harus pakai sound system yang besar. Tapi kalau cuma 2 orang, 3 orang di dalam majelis, tidak usah pakai speaker dan lain sebagainya, tidak pakai sound system itu juga. Makanya disitulah fungsi daripada itu. Maka sebetulnya hubungannya adalah maqam mahmudah tadi, yaitu tempat yang terpuji. Maka kalau sudah demikian, ya sebenarnya belajar Al-Quran itu memang bagusnya memang waktu malam. Maka hanya itu yang bisa sampaikan, nanti bisa sambung lagi yang berhubungan dengan tahajud atau berjaga itu. Demikian, Assalamualaikum.